Mungkin ada sesi bisa sesi nanya kali ya. Nanya. Kayak nanti kita minta siapa rekam POV kita gitu. Oh, kita menanggapi. Oh, jadi kita nge-hire co-host gitu. Bukan, jadi kayak kita mengencourage orang-orang aja. Hah? Kayak Jadi kayak kita ke depan Margo gitu. Nah, bukan enggak, teman-teman kita aja, teman-teman kita kayak suruh mereka rekam. Tol Cing Dap, nanya dong, menurut kalian kayak gitu gimana? Menurut kalian tuh bisa gini, Oh, gue ngerti maksud lo, gue ngerti. iya kan? Iya. Terus nanti kita bahas di sini. Berarti bisa jadi Agak susah ngeditnya sih, agak PR. Enggak. Tapi maksudnya itu jadi satu kompilasi atau jadi satu pertanyaan jadi satu materi? Satu materi aja, dan itu mungkin bisa buat jadi panjang dong. Jadi buat naikin sosmed aja gitu, buat konten sosmed kayak guys, nanya dong POV kalian tentang ini gitu. Oke, kali ini kita bakal menjawab pertanyaan dari Afifah tentang parenting. Iya. Jadi UFO itu, Pak. Tiba-tiba tentang anak kecil. Abi jangan tiduran terus. Gimana UFO jadi? Oke, UFO. Ini kita spesifik UFO nih ya. UFO nih berarti kita mengerucutkan lagi. UFO nih berarti dari Afrika. Kita UFO. Onyet TV. UFO apa kayak makhluk-makhluk lain juga? Nyambung. Menurut gue pertama kita kerucutkan dulu UFO yang kita di otak lu. UFO, oke. Flying saucer kalau di gua, piring terbang. Gue juga. Di otak gua. Gue juga sih. Tapi Banaspati masuknya UFO apa enggak tuh? Bisa jadi. Bisa Enggak jadi. dong. Enggak dong, karena kita tahu itu Banaspati. Berarti buat Loh, unidentified. Siapa tahu sebutan Banaspati Banaspati itu dilabelin untuk hal-hal miscellaneous. Banaspati. Hal yang kita nggak tahu kita sebutnya Banaspati, bisa jadi gitu. Kayak UFO kan unidentified flying object. Iya dong. Berarti kan Banaspati siapa tahu unidentified. Jadi jatuhnya kan Benar. Oh, itu bahasanya kayak itu means miscellaneous ya itu. Iya, karena berarti kalau misalnya kayak gitu, lain-lainnya kalau kita gitu. main klasifikasi, berarti kalau bule ngelihat kuyang, Itu jatuhnya mereka nganggap bisa jadi UFO. Iya dong. Bule lihat kuyang, ya nggak, dia kan nggak tahu gitu kuyang gitu. Benar. Is that kuyang gitu? Maksudnya kan kayak UFO itu. Tapi UFO ini gimana ya? Gara-gara gua nggak nyari sih, cuma kan gue emang suka sama konspirasi ya. Definisi konspirasi yang gue tahu itu adalah suatu statement yang kita nggak bisa buktiin dia itu true sepenuhnya atau false. salah. Iya, sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah gitu. Itu disebutnya konspirasi. Gara-gara sebenarnya gue nggak terlalu jump into UFO karena ada konspirasi lain yang menurut gue lebih bisa diterima. Contohnya Bumi. Contohnya beberapa kelompok manusia kan bilang kalau bumi itu bola. Nah, gue termasuk yang menurut gue ini jangan sampai ke Neil deGrasse Tyson nih dalam podcast nih. Kalau enggak kita Neil deGrasse Tyson bilangnya kan enggak, sebenarnya bumi itu seperti buah pir. Dia ngomong gitu kan. Agak di atas sama di bawah, dia ngomong gitu. Apa namanya tadi? Soalnya kalau UFO ini terlalu verbose gitu, kayak terlalu berani karena bahkan Amerika pun bikin Area 51 yang ini penelitian alien gitu. Jadi seolah-olah tuh semua UFO itu pasti alien. Dan semenjak akhirnya karena kan IG itu kan gampang ya memodifikasi kita lagi mau lihat apa ya. Itu suara tiba dimakan aja. Iya, memodifikasinya itu kan sangat mudah ya. Kayak misalkan lu lihat aja bolak-balik berapa kali, atau lu share, atau lu save, atau lu like unlike gitu. Nah, ini obrolan pos ronda jam 2 pagi nih kayak gini nih. UFO itu. Nah, akhirnya muncul di gua beberapa belakangan ini ada orang Indonesia. Dia udah lama tinggal di Auckland atau di mana gitu. Laki-laki. Kayaknya mendekati umur 40. Dia bikin society tentang UFO.
Oh my god. Apa namanya ya? Ada Go Follow nggak ya? HP gue buat ngerekam. Gini sebenarnya kenapa kita bahas ini, satu kan kebetulan karena kita bukan Bill Gates ya kan? Kita nggak bisa ngatur apa-apa. Iya, terus kita kan memang secara kemampuan Kognitif memang sebenarnya bukan top 1% nih. Iya. Jadi memang ya. Kita belum sepintar Aldi. Iya, tapi kita menang di curious, kita pengen tahu aja. Kita kalau mungkin semua orang Indonesia sama di storytelling lah dikit dah. Iya, jadi mungkin lu 76 tuh gak apa-apa, cuma ingin tahu aja pokoknya. Nah, Indah kita tuh kayak gini nih sebenarnya nih posisinya. Itu jadi si orang ini tuh gue lupa namanya siapa, nanti gue taruh di. Tapi dia orang Indo nih. Orang Indo. Oke. Tapi di luar negeri dia apa namanya di diaspora. Oke. Imigran. Yeah. Dia punya komunitas ngebahas tentang UFO. Spesifik UFO. Nah, bukan masalahnya. USP-nya. Dia membahas unique selling point. Iya. Dia bahas UFO itu nggak dia pembawaannya itu nggak menggebu-gebu. Oke. Karena menurut gue calm deh. Dia orang yang well educated. Rasional berarti dia. Dia membahas UFO itu menggunakan paper ilmiah. Gitu. Oh, jadi ternyata ada paper itunya. Habibi. Dia punya jangan terjauh, jangan disamain. Dia punya paper dia memaparkan paper ilmiahnya, means ada orang-orang di universitas dan di Civitas Akademika yang bikin paper itu secara serius. Lihat gitu. dulu tapi univnya. Gitu. siapa tahu kan, bukan mengecilkan, maksudnya kan siapa tahu. Gitu. Universitas yang harus kita googling dulu. Iya. Siapa tahu itu tidak gue lakukan sih, cuma Universitas Kongo dalam gitu misalnya Kongo kan. dalam timur. Iya. Gitu. Jadi cukup menarik sih itu. Salah satunya tuh adalah kan UFO itu let's say UFO yang kita maksud di sini kita adalah piring terbang. Flying saucer. Iya. Yes. Yang diisi sama alien. Berarti di sini adalah preketek Iya. Kita berarti mengamini kalau adanya UFO ada alien dong. Oh, yes, ya. Benar. Jadi ternyata ada orang yang udah bikin dugaan di tahun berapa gitu, 80-an 70-an, tentang UFO itu nggak mungkin suatu objek bisa terbang meliputi jarak tertentu di suatu kosmik dengan kecepatan tertentu secepat itu, tapi masih nggak nabrak kan. Maksudnya gini, ruang angkasa tuh nggak cuma ruang kosong. Lu ketika udah masuk ada batu, iya ada batu, ada apa, lu cepet bisa cepet. Lu bisa cepet, orang Madura lagi. Lu cepet mungkin bisa cepet nih, tapi kan bisa jadi lu nabrak partikel-partikel apa gitu kan. Dan karena dengan kecepatan secepat itu bisa merusak. Iya benar. Nah walaupun di luar angkasa kan gak ada hambatan kan. Nah yang jadi masalah tol. Nah ada yang menduga di tahun 80-an 70-an 80-an itu kalau si UFO ini tuh bisa naik dimensi. Oh gitu. Jadi nyimak dulu. Iya. Jadi naik dimensi. Jadi gini, digele dulu. Biar naik dimensi dia. Terus let's go. Jadi gini, misal nih, kan kita baru akan bisa melihat sesuatu lebih jauh kalau misalkan kita ada dimensi yang lebih tinggi. Gele. Mushroom. Misalkan. Substance. Misalkan gini, kita bisa bilang semut, let's say kita bilang semut itu makhluk 2 dimensi. Kita kan makhluk 3 dimensi. Iya. Ada X, Y sama Z. Paham. Ya. Kalau makhluk 2 dimensi kan cuma ada panjang kali lebar. Karikatur aja tuh. Nah, misal semut itu makhluk 2 dimensi. Dia cuma bisa ngerayap dia sekecil itu, sependek itu, cuma bisa ngerayap di kertas gitu. Nah, kertasnya misalkan panjangnya itu 1 kilo kali 1 kilometer, 1 kilometer kali 1 kilometer. Si semut harus jalan dari titik di diagonal sini ke diagonal sana. Jauh dong. Lama dong. Dilipat. Sedangkan karena kita makhluk 3 dimensi, kita bisa lipat kertasnya. Karena di dimensi kita itu cuma
ya panjang kali lebar aja gitu. Kita bisa kenali. Nah, menurut si dugaan liar itu wormhole ya. Gua nggak tahu istilahnya apa. Black hole. Itu Black hole juga tapi ada. di videonya dia itu penggambarannya kayak ini, kayak apa? Pak Haji siap? Oh, Jidan. Jidan siap? Jidan. Bis Lorong waktu. Iya. Gitu. Nah, Yeah. penggambarannya dia kayak gitu. Nah, tapi secara visual dibikinnya itu adalah si UFO ini jangan-jangan bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi sehingga jarak yang kita kira dalam bentuk 3 dimensi itu udah nggak valid lagi, sehingga dia bisa ngelipet dengan kondisi tertentu, jadi jauh lebih cepat gitu. Kayak Interstellar. Iya. Yang kayak Interstellar jadi Yang dia ke wormhole nah, kan. Iya. Terus dia ngasih paper Hmm? di tahun 2011 apa 2010-an, ada orang yang bikin penelitian itu. Banyak orang pinter, banyak waktu tuh Orang gitu tuh. pinter. Itu Akhirnya Di negara maju kayak gitu. dikonsum oleh orang-orang kayak kita nih. Gitu. Itu UFO yang apa namanya? Yang terakhir gua baca ya. Iya. Dari si UFO Society itu, men. Tapi pertanyaan besarnya dulu deh, lu percaya nggak ada alien? Gua percaya sih gua. Oke, lu? Gua percaya gua. Gua Sejujurnya. Karena menurut gua at least kalau bukan alien yang preketek dan pintar dan pala helm gitu, at least ada kayak misalkan bakteri. Entitas lain lah. Entitas lain, kayak misalkan gini, ada planet apa bla 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 B berapa bla bla yang semuanya itu laut. Oke. Masa nggak ada ikan ya? Nggak ada alien ikannya masa gitu kalau menurut gua. Dan mungkin juga sebenarnya saking jauhnya saking jauhnya gua ngerti maksud lo. Dia masih saat kita melihat dia, dia masih di fase purba. Iya. Itu salah satu hipotesa orang-orang yang terlalu percaya alien. Kenapa alien nggak datang sampai hari ini? Karena ketika mereka ngelihat pakai teleskopnya mereka yang dinosaurus. Isinya dinosaurus gitu. Jadi belum sampai ke mereka gitu. Lu? Gua juga percayanya sebenarnya ada cuman mungkin masih dalam bentuk protozoa kali gitu ya. Oh, lu masih kayak awal mula kehidupan berarti. Iya, betul. Lu? Gua bingung juga sih gua. Gue sebenarnya posisinya menurut gua nggak make sense. Iya, tidak masuk di akal. Tapi sebenarnya kayaknya dunia ini terlalu besar untuk kita doang. Cuma kita doang gitu. Tapi ya kayaknya aneh aja kalau misalnya, karena kalau nggak ada. Benar-benar maksudnya kalaupun ada, sejauh ini memang tidak ada interaksi sama sekali kan. Tapi maksud gue mungkin karena dunia ini terlalu besar juga tidak ada interaksi antar dunianya gitu. Jadi gue agak bingung. Oh, gue ngerti. Yeah. Jadi mungkin ada yang lain tapi terlalu jauh dan terlalu tersembunyi sehingga nggak make sense untuk kita interlock gitu. Gua lebih ke tidak percaya ada makhluk. Kalau ada makhluk lain ada, tapi ada makhluk lain yang memang sudah sepintar itu dan berarti lu narsis juga ya kalau kita yang paling pintar gitu. Iya, jelas. Maksudnya sudah semaju itu yang sudah bisa sampai ke sini, gua agak mempertanyakan karena paham. Kalau lu udah bisa nyampe sini, kenapa lu cuma diem doang? Maksud gua gitu. Karena kalau misalnya invasi bisa, karena kalau misalnya dia udah bisa sampai ke sini, harusnya udah jauh lebih maju, coy. Ya. Masa kita cerita tentang Anunnaki? Harusnya kita dikolonize kita ini. Atau sebenarnya bisa jadi kita udah dikolonize. Lu tahu Anunnaki kan? Apa itu? Nggak tahu gue. Oh my god. Itu apa? Oh my god. Manusia kadal bukan? Oh my god. Masa nggak tahu nih? Tuh ini ngobrolan dia. Ini udah. Lu nggak tahu Anunnaki? Jadi ini terkesan ini agak menyimpang dari cerita keagamaan sih. Kan? Wait. Dibilang. Jadi, sumpah ya, ini kita pakai rumahnya Dava, istrinya ngungsi untuk membahas hal seperti Anunnaki. Maaf, kita nih nggak jadi bahas parenting. Acil kabur. Acil lebih ke mall sebelah. Karena rumahnya dipakai untuk bahas Anunnaki dan UFO.
Bentar, lu nggak tahu Anunnaki? Gak tahu gua. Oke. Karena gue bukan spesialis di bidang ini. Oke, Naga, oke. naga gue. Oke. Gue naga di Jadi gue. jujur gue nggak terlalu tentang alienan ini, gue juga nggak terlalu into ya, nggak Oke. seintu gue ke flat earth nih. Oh, gitu. Oke. Wah, Kalau gila. manusia kadal gua ayo. Nih. Itu nanti lagi tuh Nanti. pasti tuh. Nih, jadi Anunnaki itu ada bukunya, bahkan ada filmnya. Oke. Tapi filmnya di banyak negara akhirnya di-ban. Iya, Iya, sudah karena mulai ke arah. Kayak Helioban, kayak apa tuh? Ini jatuhnya PKI nih. Kayak- Alif Lam Mim tau gak lah? Alif Lam Mim. Enggak kayak ini buku Galileo Galilei apa tuh? Oh, Yang awalnya itu mah di band gereja itu. mendirikan gereja. Sama nih kan heliocentris. Iya benar. Jadi si Anunnaki, jadi gini, jadi ada suatu entitas. Oke. Oke. Kita mulai dari entitas nih ya. Oke. Entitas yang lebih pintar dan lebih di beberapa civilization dibilangnya itu dewa. Oke. Si Anunnaki ini. Oke. Tapi dia basically makhluk juga. Oke. Gitu. Nah, Berarti bukan Allah. bukan. Dia itu makhluk juga. Alien lah. Pokoknya ada yang bilang alien, ada yang bilang dewa gitu lah. Si Anunnaki ini Mesir nih berarti. Namanya kayak Mesir-Mesiran. Iya, kayak Anubis. Iya, kayak Nah, agak ke Anunnaki Mesir-Mesiran ini nih. jatuh pertamanya itu di Mesopotamia. Oh, gitu. my Peradaban God. kuno. Peradaban kan kita banyak yang mengakui kalau Mesopotamia itu peradaban pertama. Oke, Mesopotamia kan artinya di antara dua Sungai. Meso di antara. Nah, jadi dia itu, ini correct me if I'm wrong nih kalau ada yang nonton ya. Jadi si Anunnaki ini mencari apa namanya, suatu Wangsit. Oh, enggak. Dia itu mencari suatu apa kalau kayak karbon bla 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 apa itu namanya? Oh, senyawa. Senyawa atau Molekul. iya, sesuatu Zat-zat. zat Iya. yang di alam semesta itu jarang. Oke. Ketemulah di bumi. Kayu. Emas. Oh. Emas itu di setahu gua cuma ada di bumi gitu. Anjay. Gitu. Emang ya? Iya. Gue belum Kalau pernah. diamond, Gue belum pernah ke bulan sih. kalau diamond ada di banyak tempat Iya, kan. kalau gitu. diamond kan intinya kan Emas. karbon yang dipadatkan aja kan. Bahkan diamond aja sebenarnya itu konstruksi sosial, kenapa dia Benar, itu bisa kita nanti kita atur lagi. bahas lagi ya. Nah, dia itu mencari emas, ingat gua. Oke. Walaupun kalau di Al-Qur'an itu, waduh. Di Al-Qur'an itu lu tau gak sih di Al-Qur'an itu, maka kami turunkan besi-besi, tau gak lo? Gak tau gue. Besi itu originalnya bukan dari bumi, bro. Besi itu secara original bukan biji besi bukan dari bumi. Kalau di Al-Qur'an itu ditulis disampaikannya, gue lupa di ayat berapa nanti. Fe berarti bukan dari bumi tuh. Bukan. Iron. Dari UI. Wah. Bener. Jadi kalau besi itu diturunkan di bahannya. Jadi bukan dari bumi. Nah, balik ke Anunnaki. Sayang dia jatuhnya di Mesopotamia. Coba di Jawa langsung ketemu deh. Segitu Gunung Padang ada, bro. Iya benar. kalau besi turunnya di Madura hilang. Jadi dia akhirnya dia Jokes rasis. akhirnya dia menemukan nih apa namanya, ada di bumi. Cuma Mas. mereka terlalu harga dirinya terlalu tinggi Oke. untuk ngambil sendiri. Main di pride dia. Main di pride. Akhirnya dia menciptakan makhluk-makhluk yang bisa untuk disuruh-suruh. Wah. Gitu. Wus. Oke. Ini arahnya kemana nih? Nah, dia ya kan? Kan Gawat. gue bilang agak bertentangan Wus, dengan gawat nih. gue bilang Kena ini agak gimana nih sama MUI ini bertentangan. kalau kayak begini ceritain nih. Jawa nih. Gue menyampaikan aja. Disuruh-suruh mah Jawa. Jadi di iterasi pertama tuh terlalu harus disuruh-suruh apa segala macam sampai akhirnya menemukan. Jadi dia nyiptain lagi, terus apa namanya, gagal, masih terlalu robot atau gimana, sampai akhirnya bisa cukup otonomus. Wus. AI. Wah. Jadi jadilah si manusia ini. Kan gue bilang gawat, kita arahnya gawat Gitu. ini. Tadi lu bilang Dia ditaruh di dia mau menentang Nabi Adam jatuhnya ini. Makanya gue bilang ini agak bertentangan. Nah, akhirnya dia bisa ini apa namanya,
gali emas apa segala macam dikasih ke bisa ngayak mereka. Gua lupa ada ininya, ada apa? Kan sering ada tuh kontennya. Ada stratanya gitu kayak yang ngawasin di bumi ini Anunnaki ini kalau nggak salah nama bangsa gitu. Nah, dia yang jadi mandor di buminya siapa? Terus ada yang di langitnya apa segala macam. Jadi mandor Dendels. Kayak gitulah. Aduh. Sampai akhirnya tuh yang di bumi udah cukup advance manusianya sampai mereka tuh ini bargaining. Kita nggak mau lah kayak gini terus apa segala macam gitu. Manusia memberontak. Sampai ada beberapa Anunnaki yang di bumi tuh jadi kayak Max Havelaar. Begitu dia Max Havelaar bikinan siapa? Dos Dekker. Iya. Dia orang Belanda yang di Indonesia. Multatuli. Tahu di sini nggak benar, akhirnya berempati apa segala macam. Anunnaki ada yang kayak gitu akhirnya. Bos, namanya kira-kira siapa tuh? Terus akhirnya Dekker. Terus singkat cerita, gue lupa detailnya. Singkat cerita, ada bangsa Anunnaki yang akhirnya jadi kayak ini apa namanya sindrom yang korban dan ini Stockholm Syndrome. Oh my god. Akhirnya terjadi perkawinan silang antara manusia sama Anunnaki. Wah, dia dimain mulai sitsor. Gitu. Terus ada yang mulai. Ini substance yang bikin kisahnya substance-nya terlalu kuat. Gitu Anunnaki lu search lah di sini. Selevel Sangkuri yang ganda yang ini. Terus akhirnya dia akhirnya jatuhnya jadi buminya jadi perebutan kekuasaan karena Anunnaki yang kawin ini dihukum, gue lupa antara dihukum dikurung atau dibawa ke langit lagi. Tapi anak-anak haramnya ini dalam tanda kutip dia ngerasa gue punya darah dewa gitu, terus gue harus disembah gitu-gitu. Akhirnya jadi apa namanya? Ya dia seperti kebudayaan manusia jatuhnya kayak gitu. Nah, gitu. Nyambungin sama UFO apa? Itu kan ada alien kasarnya gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan masa dia udah bisa nyiptain manusia, kita berontak, dia nggak bisa ngelawan, mundur, iya nggak bisa jadi, gue nggak ngerti juga tuh di situnya. Bisa jadi, atau bisa jadi gini, kita yang salah satu twist yang belum jelas dari si cerita, let's say cerita itu bisa kita perdebatkan gitu ya. Kita nggak tahu emas itu buat apa. Benar sih. Kita nggak tahu emas itu sepenting apa buat konduktif si Anunnaki. Bisa jadi manusia ini nggak cuma bisa nambang. Bisa jadi itu emas bisa dijadiin nggak cuma nambang, bisa ngambang. Dia bisa jadiin emas ini jadi senjata tertentu yang akhirnya bikin Anunnakinya mundur gitu. Bisa jadi. Tapi senjatanya itu hilang dengan peradaban. Gitu. Itu memang kalau banyak what if nih kalau bahas-bahas kayak gini nih, banyak what if. Anunnaki bro. Menurut gue jauh lebih masuk akal dibanding Anunnaki ya. Apa? Manusia kadal. Ya ada apa lagi? Manusia kadal. Ini apa lagi aja? Manusia kadal tuh apa? Kalau lu enggak, musuhnya Spider-Man. Gue tahu, itu gue tahu. Di beberapa scene-nya Donald Trump itu di belakangnya tuh ada kayak masker gitu. Gue tahu tuh. Doppelganger, ceritanya doppelganger. Bukan. Kan ada apa namanya Nordic, ya kan? Ada reptil, gitu kan. Gue tahu. Jadi kan tadi gini. Yang ini yang CEO apa yang ini ngok gitu kan? Jadi gini argumennya ada. UFO itu karena dia bilang kenapa UFO itu lu nggak percaya karena kalau emang dia udah secanggih itu kenapa dia diam aja, kenapa nggak interupsi manusia gitu kan? Kenapa? Karena sebenarnya mereka udah interupsi manusia. Karena mereka itu melalui manusia kadal ini. Jadi manusia kadal ini makanya dia bisa memimpin, bisa jadi Donald Trump, bisa jadi Biden tapi kan gitu. Bisa jadi tapi kan ini ada satu content creator di TikTok orang luar ya, BDM bukan cewek, dia ini ngasih tahu kalau ternyata semua presiden, tau gak lo? Semua presiden Amerika itu sedarah. Jadi mereka itu satu cousins gitu lah. Berarti satu Obama sedarah sama Donald Trump. Bisa jadi gitu. Dia bikin tuh ininya, apa namanya? Silsilahnya. Gitu. Kalau bahasa Bataknya Marta Rombo ya. Mata Semarga itu kami di jalan. Yang bikin garis keturunan gitu. Iya, gitu. Itu bisa jadi tuh. Kalau gua malah ini
mengesampingkan cerita keagamaan ya. Gue tetap lillahi ta'ala gitu. Cuma kalau lu pikirin manusia tuh peradaban manusia tuh berapa ribu tahun sih? Kayak mungkin 9.000 tahun yang lalu. Sebenarnya kan kalau BC kan itu maksudnya Before yang Christ. Masehi kan itu hitungannya dari Nabi Isa kan? Ya. Ya kan? Tapi kan sebelum itu udah banyak kalau lagi tuh. Kalau kata Ustadz Khalid tuh kalau nggak salah sekitar 7.000 sebelum, kalau nggak salah 7.000 atau 9.000 sebelum. 7.000 sebelum Masehi. 7.000 ke belakang. Iya. Jadi yang bisa di traceable pokoknya pernabian. Jadi itu dari 7.000. 7.000. Lah berarti manusia baru bentar banget ya? Iya. Nabi pernabian ya. Dino makanya kan juta kan? Nah, makanya kan anggapannya orang yang evolusi itu bukannya menurut mereka. Jadi sebenarnya spesies manusia itu banyak banget. Jadi dari misalkan let's say kita dari monyet misal ya. Ini tanpa merendahkan ilmu keagamaan ya. Biar sama-sama tahu perspektifnya. Jadi let's say manusia itu dari monyet. Dari monyet ini atau dari nenek moyang kita nggak tahu apa ini misalkan itu tuh mereka itu geraknya ke banyak area, ke banyak silsilah evolusi. Jadi nggak semuanya itu bertahan hidup. Tapi ini sih maksudnya kan lu tau gak sih yang teori Darwin yang manusia dari monyet itu kan? Itu kan sebenarnya bukan itu teorinya kan? Dari ikan. Enggak, teorinya sebenarnya kan tadinya dia menggambarkan bahwa manusia itu bergerak dari Afrika kan. Oke. Manusia bergerak dari Afrika, tapi pas dia present para peneliti itu bilang bahwa mana mungkin dari Afrika. Maksudnya menurut mereka itu menyamakan orang-orang dari Afrika itu dengan keturunan monyet. Jadi mereka mikir memangnya berarti kita semua lahir dari monyet. Berarti gitu. Sebenarnya itu jatuhnya pemikiran rasis. Iya, pemikiran rasis sebenarnya. Terus akhirnya diadopsi dan akhirnya nyampainya kayak gitu. Misinterpretasi akhirnya jadinya seolah-olah manusia itu dari monyet. Padahal katanya itu sebenarnya bukan gitu. Jadi apa namanya? Banyaklah spesies-spesiesnya banyak. Cuma yang bertahan hidup itu cuma beberapa. Nah, katanya Nabi Adam itu atau yang let's say si Nabi Adam ini diturunkannya di masa salah satu itu gitu. Jadi si manusia-manusia yang bahkan gak bisa ngomong, gak punya pikiran atau apa tuh udah lama menurut teori evolusi kayak gitu. Nah, kalau misalkan tapi kaget juga ya posisinya. Kan maksudnya manusia-manusia itu kan udah ada, tapi kan kecil-kecil mereka kan posisinya. Tiba-tiba ada Nabi Adam gede. Loh, itu asumsi lu kalau manusia kecil. Lah. Sepeda Nabi Adam aja gede. Apa? Sepeda Nabi Adam gede banget kan? Iya. Di Arab. Tapi kan tengkorak-tengkoraknya kecil-kecil. Nah, kita nggak tahu tuh. Mah, di situ lagi ada kebingungan tuh. Nih. Oh ya, balik lagi ke yang alien tadi. Ya kan gua mau bahas tadi adalah manusia kadal tadi gini, bahas nih. Enggak nih gini. Kalau gua malah mau ngajak berpikirnya kayak gini. Let's say manusia itu 9.000 tahun yang lalu. Oke. Berarti 7.000 tahun sebelum Masehi. Yes. Oke. Tambah sekarang 2.000 berarti udah ada berarti 7.000 tahun sebelum Masehi. Let's say itu Nabi Adam misal ya. Atau manusia pertama lah, gua enggak bilang Nabi Adam, manusia pertama. Sebelum ada itu ada apa? Neandertal. Hah? Neandertal. Apa tuh? Yang itu yang nenek moyangnya orang bangsa Kaukasian, bukan? Iya kan? Itu kan? Iya. Nah, kalau gua mikirnya malah sebelum si manusia pertama itu hadir nih, alam ini isinya itu kadal gede. Dino. Naga-naga terbang. Naga lagi. Terus masuk kita ke situ. Ada hiu aligator gede. Iya. Isinya kayak gitu, gunung berapi apa segala macam. Oke. Ya kayak di SpongeBob yang Tobagado. Nah, Pater SpongeBob. Nah, isinya tuh kadal-kadal besar, terus ada naga, terus ada apa segala macam nih. Tiba-tiba sekarang semuanya jadi kayak gini. Jadi ada komputer, jadi ada mobil. Jangan-jangan menurut gua salah satu teorinya adalah kita ini aliennya. Oh my god. Kita tuh bukan nunggu diinvasi sama kita alien. Colonizer. Kita ngekoloni planet yang isinya itu makhluk kadal. Masuk akal gak lo? Maksudnya dari yang tadinya Tyrannosaurus Rex, tiba-tiba sekarang ada laptop dan ini semua. Berarti diturunkan
Bukan dari surga, tapi dari mesin. Enggak tahu. Aduh. Gila ini. Ini kan kalau mengesampingkan Max anjing. ini kan kalau mengesampingkan keagamaan nih, Iya, bener. kan gitu. Nah, kita digeruduk nih. Ini gitu. Turunkan dari mesin UFO. Itu kan masih asumsinya UFO-nya Iya. itu Turun. mesin dan lain-lain gitu Jadi kita kan. adalah aliennya. Kita aliennya. Karena misal menurut lo ada Oh, paham gua. planet Poin-poin. isinya kadal-kadal gede, Eh. mungkin gak mereka bikin iPad ujung-ujungnya? Benar. Gak mungkin. Mungkin gak lu bertahan hidup di yang isinya kadal-kadal kayak gitu, dimakan lo. Iya. Gitu. Lo harus bikin alat Kecuali yaitu iPad nih buat mendistract mereka. tapi kalau gua coba cari garis silver liningnya nih ya. Lu tahu nggak binatang apa yang sampai hari ini yang kekerabatannya itu paling dekat sama dinosaurus? Buaya. Komodo. Buaya, Komodo. terus yang secara genetika dan bentuk kecoa. Burung sama komodo gua. ayam. Ada yang percaya ayam dari T-Rex, jangan-jangan. Aves. Jadi enggak, Aves itu Burung dong, betul-betul gua. Iya benar. Burung. Ayam kan juga Aves. Iya. Salah satu Kita gua gatel. ayam. Jadi ayam dan Lepe. Ayam dan lape. Ayam gua apa? kalau ditarik ke lebih atas, burung apa yang burung Kalkun. bukan. Kasuari gua sih. kasuari. Oh. Burung kasuari itu salah satu living animal yang paling deket sama Dino. gitu. Pati Jalal. Lagi diskusi di London tau gak lo? Gitu. Nah, yang kan yang salah satu yang jadi konspirasi adalah menurut banyak orang, ya pokoknya mayoritas renderan 3 dimensinya dinosaurus itu nggak valid. Iya benar, kalau itu masuk Gitu. akal tuh. Karena kalau misalkan bulu dan kulitnya ini. Karena kalau misalkan dia punya bulunya itu nggak kerepresent dengan baik. Terus juga ada di internet tuh yang dia ngurusin tentang perbiologian gitulah. Dia pun ngekritik di Twitter, dia ditaruh gini. Coba ada satu fosil, dia kasih fosil ini menyeramkan banget. Ternyata gue tahu apa. Ternyata tupai. Kudanil. Bukan, tupai. Ternyata tupai. Jadi si tupai, ya kudanil juga tuh ada bener. Jadi tupai ini kalau misalkan pakai renderannya orang zaman sekarang, itu hewan jadi serem banget. Iya. Sedangkan tupai selucu itu. Gitu. Nah, akan masuk akal manusia ini ada sebelum dinosaurus dan tidak mati dimakan dinosaurus. Kalau dinosaurusnya itu Avesnya zaman mereka. Jadi dinosaurus itu ayamnya. Cuma ayam. Atau burung-burungnya cemen zaman berarti itu. Dia. Iya. Gitu. Bisa jadi. Cemen, binatang cemen waktu itu berarti. Gak seserem di Jurassic Park. Pertanyaan selanjutnya, kalau emang itu Avesnya, manusianya fosilnya mana gitu. Gitu aja. Itu pertanyaannya. Mana tuh fosilnya? Disembunyiin dari UFO tadi. Rajin amat tuh ya. Ditangkap lagi, dibawa ke atas lagi ya. Jadi itu sih kalau teori alien dan UFO yang gue tahu. Tapi bukannya Ya'juj Wa'juj itu apa Ya'juj tuh Ma'juj posisinya makhluknya? Ini gue jelasinnya secara teologi atau apa nih? Katanya keturunannya Nabi Nuh ya? Iya, pokoknya segala penjelasannya lah, gue soalnya sampai sekarang juga masih belum tahu mereka tuh sebenarnya alien. Oke. Gue bantu jelaskan secara teologi nih ya. Yes, oke, let's go. Jadi ini emang udah beda. Ini dia di sini nih main mediator. Jadi ada seorang raja pada waktu itu, Zulkarnain namanya. Dia ini dikatakan salah satu raja yang daerah kekuasaan itu paling besar dalam sejarah manusia. Jadi dari timur sampai barat dia, selatan ke utara. Nah, gua nggak tahu tuh. Pokoknya juga aku berjumpa. Dikisahkan katanya daerah kekuasaannya dia itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apakah Zulkarnain ini adalah Alexander the Great? Nah, kayaknya bukan. Gitu. Nah, jadi Genghis Khan. Zulkarnain ini pengen dia mau mengunjungi semua daerah area dia. Dia tuh
dia tuh mau nolong apa namanya orang-orang yang di bawah naungannya dia gitu kurang lebih. Saya masih Sampai sanggup. sampai akhirnya dia ke daerah desa perbatasan. Oke. Perbatasannya di mana? Nggak ditunjukin. Oh, Cuma karena kalau area misalkan dia kan gede. Iya. Tapi lu pernah ngeliat peta ini nggak? Pangea. Bukan. Pangea. Peta Idris peta Idris atau peta Belum, apa gitu. Tahu gua. Jadi dalam peta Idris itu peta apa ya namanya? Pokoknya di situ dijelasin kalau misalkan di sini ada Ini cerita-cerita mitos kenabian nih ya. ih, Sebenarnya seru juga sih tuh. Nabi mitos. Terus Zulkarnain pokoknya akhirnya datang ke suatu tempat. Di tempatnya itu warga-warganya itu dia nggak bisa bahasa warganya. Oke. Akhirnya dicarilah pasukannya dia itu siapa yang bisa nerjemahin ini. Oke. Nah dia bahasanya Sunda. wah. Terus ngomong apa ini? Iya. Ternyata bahasa G. Ya, bahasa G. Igi kigi. Bahasa Unang gitu. Ugu nagang. Aduh. Untal konang. Terus itu untal konang. Kontal zaman. nah, akhirnya warganya itu ternyata turns out dia ngomong di balik pegunungan ini ada dua kaum yang ngerusak. Oke. Tolong selamatin gitu. Kita bayar apapun yang ini gitu. Dia mau. Tapi gue raja. Nah, iya. Akhirnya si orang ini intinya adalah si Zulkarnain bilang asalkan lu beriman kepada Allah dan Rasulnya, gua akan ngelayanin lu gitu. Terus lu bantuin gua. Akhirnya dia minta tembaga. Ini yang paling penting nih. Di situ ada tembaga, ada apa segala macem. Dibikin tembok antara dua gunung sampai akhirnya nutupin seluruh area seluruh penglihatannya tembok ini nutupin seluruh penglihatannya sih dua kaum ini. Oke. Nah kaum ini namanya Ya'juj Ma'juj. Oke. Nah Ya'juj Ma'juj ini temboknya menurut Nabi penceramah yang gue yakini benar itu dia nanya sama gurunya. Dia bilang ini siapa? Ini keturunan Nabi Adam. Dia jadi manusia biasa. Tapi dikasih kelebihan. Mereka itu punya ini apa namanya? Yang satu tinggi besar, yang satu tinggi keramping tinggi kiris. Nah, yang satunya lagi nggak terlalu tinggi tapi gede gitu. Oh, gempal. Mereka cuma nikah antara mereka doang. Oh. Nah, lama-lama pokoknya ini kondisinya udah terkurung. Jadi tinggi gempal dong lama-lama. Nah, ini kondisinya udah terkurung kayak gitu ya. Nah, menurut penceramah yang gue denger ini, mereka itu dikasih kelebihan perempuan. Pokoknya mereka itu nggak akan meninggal. Si perempuan ini nggak akan meninggal sampai akhirnya dia punya 1000 anak. Buset. 1000 anak baru meninggal. 1000 anak baru meninggal. 1000 anak. Mereka itu dalam satu riwayat tuh diginiin. Jadi mereka itu tiap hari ngegeragotin pokoknya si tembok ini itu digeragotin. Pokoknya gimana caranya makan apa mereka ya? Berarti gua nggak tahu. Tapi mereka makan udara dong. Tapi mereka ini banget, gitu. Barbar banget. Jadi digeragotin set besok ini salah satu kisahnya. Nanti pemimpinnya ngomong gini, yaudah sekarang istirahat. Kita lanjutin besok. Besok ini apa namanya? Tembok bakal runtuh. Gitu. Tidur, temboknya balik kayak semula lagi. Digeragotin lagi, set. Dia ngomong gitu lagi. Sekarang istirahat. Besok ini tembok akan kebuka. Kayak gitu lagi. Sampai nanti waktunya. Kan Ya'juj Ma'juj itu keluar setelah Dajjal mati kan. Ya'juj Ma'juj nanti sampai emang masa-masanya udah waktunya keluar. Pemimpinnya akan ngomong kayak gini. Kita tidur, hari ini kita tidur istirahat. Kita lanjut besok. Besok insya Allah bakal kebuka. Oh my god, dia pakai insya Allah. Di saat itu begitu pagi kondisinya nggak balik lagi. Oke. Itu digeragotin lagi, besok insya Allah akan kebuka. Kalau pakai insya Allah Muslim dong. Insya Allah. Gimana tuh? Nah, iya kan setan aja kan. Wah. Percaya sama Allah. Bener. Dia percaya sama janji Allah. Nah,
diriwayatin sebanyak apa dan sebesar apa, semengerikan apa, kalau Dajjal dia hanya akan membunuh orang-orang yang nggak percaya sama dia. Oke. Kalau Yajuj Majuj, semua benda bergerak yang dia lihat dan bukan dari kaumnya bakal dibunuh. Bus. Bahkan nih mereka turun, mereka akan dibilangnya dari timur. Mereka akan turun, mereka akan ketemu suatu sungai, katanya sih sungai Efrat atau apa gitu lah. Suatu sungai. Jadi begitu ketemu sungai, minum. Bukan danau ya? Sungai. Sungai ini ngalir berarti kan. Sungai minum. Yang pertama minum, jalan sampai yang terakhir baru datang itu udah nggak kebagian. Saking banyaknya. Itu sungai ngalir. Hilang sungainya. Udah nggak kebagian. Iya. Terus dia ngebunuh semua hal yang dia lihat sampai ditakdirin tuh mereka ngelempar tombak ke langit sama Allah tuh tombaknya itu dibalikin ke bawah dengan keadaan berlumuran darah. Jadi dia bilang kita sudah membunuh semua yang ada di bumi dan di langit gitu. Kayak gitu. Itu. Terus mereka ntar dikalahkannya dengan dikalahkannya bukan ada dia ceritanya. Ada. Jadi bahkan setelah Dajjal mati kan kita akan dipimpin sama Nabi Isa. Iya. Nabi Isa pun diperintahkan bukan buat ngelawan Yajuj Majuj karena kita nggak akan bisa ngelawan. Disuruh lari ke Gunung Sinai. Disuruh lawan Yajuj Majuj. Nggak bisa kita ngelawan Yajuj Majuj, pasti mati. Karena mereka sebarbar dan sebanyak itu. Nah, matinya nanti akan binatang hewan melata kan? Pakai bukan dabah. Dia itu matinya akan kena ini penyakit. Ulet. Jadi mereka akan dimakanin ulet. Gitu. Salah makan. Matinya karena salah makan. Saking banyaknya mereka. Jadi waktu Nabi Isa dan kaum yang terselamatkan dipimpin itu mata sepanjang mata melihat itu semuanya jenazah ya. Terus nanti akan ada burung-burung dari timur yang bakal ngerogotin. Diambil. Terus turun hujan deras yang akan ngebersihin darah-darahnya. Gitu, Yajuj Majuj, bro. Berarti dia bukan alien. Bukan, dia keturunan di sini dia. Dia keturunan Nabi Adam. Sama seperti kita. Dan kita belum tahu itu ada di mana. Waktu itu sih tuh kalau Amerika tahu tuh layak ke film. Pasti dicoba dikeluarin. Jangan, nggak ada minyak. Kalau ada minyak baru. Apakah Yajuj Majuj ini adalah buzzer? Banyak dan merusak. No, mereka datang dari tembok firewall, tembok Oslo. Dia akan merusak apapun. Tapi ada yang viral, ada pendaki di Uzbekistan yang ini, tau gak lo? Jadi dia ngedakan di Uzbekistan, di Tajikistan sana kan. Di Uzbek dia. Gunung-gunung kan ini ya, gunung-gunung kan gunung-gunung batu-batuan gitu kan. Jadi dia nemu satu gunung gede banget, tapi bentuknya kayak tembok gitu, kayak gerbang. Di situ tuh viral tuh sempet. Gitu. Itu Yajuj Majuj. Jadi bukan alien. Gue bisa mengkonfirmasi itu bukan alien. Kenapa? Karena wahyu itu keniscayaan pasti terjadi. Gitu. Udah baku wahyu. Main di sini dia emang di cerita-cerita gini dia main. Gitu. Kalau alien masih belum tahu nih. Karena kan ada, kalau di teologi yang gue percaya, ada beberapa ayat-ayat yang penghuni bumi dan penghuni langit. Benar, itu gue tahu tuh. Itu kan? Di Al-Fatihah kan? Al-Fatihah gue tahu, gue lupa. Gue nggak bisa sebut, cuma gue pernah denger tuh. Tapi bukan ada yang cerita itu ya, yang kalau misalnya lu ketemu alien, lu minta doa. Oh my god, nggak tahu tuh gue. Maksudnya minta mereka mendoakan lu apa gimana gitu. Syududu. Ya aduh. Gue pernah itu. Syududu. tapi ya menurut gue. Oke. Enggak, tadi gue taunya itu. Jadi kayak kalau ada makhluk yang seperti itu, bintang jatuh, lu minta didoakan kepada Allah, karena katanya nanti mereka akan membantu doa lu lebih mudah didengar oleh Allah. Apa gimana gitu? Gue juga gak ngerti lah. Masalah ini bukan gue nih, expertise gue nih. Kalau gue taunya ini tentang meteor. Tahu nggak lo? Meteor Garden. Ini kalau meteor tuh ini. Kalau meteor jatuh kita make wish. Tidak. Bukan itu. Okay. Cuma ada doanya. Kenapa? Karena lu tahu
setan di Iya, bener. Apaan itu? Setan diapain? Jadi gini, lu tahu ada peramal atau dukun kan? Ya. Nah, Maloren. jadi gue nggak tahu apakah dia dukun apa enggak. Cuma ada peramal atau dukun. Peramal sama dukun ini ada yang bohongan, ada yang beneran minta sama jin. Oke. Nah, jin ini pertanyaannya gimana dia bisa tahu? Nah, jadi setiap hari kan langit itu ada banyak lapisannya. Setiap hari kan semua udah ditulis di Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha nanti akan gue jelaskan lah. Nah, jadi catatan semuanya ada di sana. Kejadian yang akan terjadi besok itu dibisikin dari sana, disampaikan ke sini, disampaikan ke sini, disampaikan ke sini, sampai disampaikan ke malaikat penjaga langit pertama. Oke. Nah, jin-jin ini itu mereka kayak staking gitu. Bener-bener kayak bertumpuk-tumpuk untuk tahu dari begitu nguping. Oke. Mereka mencuri informasi sampai nanti malaikat langit pertama itu oh jadi besok gini-gini, besok gini-gini, besok gini-gini, besok gini-gini gitu. Dia nguping. Nah, kalau mereka beneran dapet nih hasil curian, dia akan menyampaikannya ke si dukun tadi. Satu informasi benar itu akan diselimuti dengan 99 kebohongan. Jadi belum tentu semuanya benar gitu. Nah, tapi balik lagi ke meteor atau bintang jatuh tadi. Bintang jatuh tadi itu adalah si malaikat penjaga langit pertama ini ngelihat aksi mereka, terus dipanahin gitu. Jadi menurut teologi yang gua tahu itu kayak gitu. Berarti itu ibaratnya jin ketembak sama malaikat menjaga langit pertama. Gitu, bro. Jadi kita pas lihat itu mampus lo gitu. Iya. Harus kayak gitu berarti. Cuma ada doa tertentunya ya. Ada doanya. Gua nggak tahu juga sih. Bukan gitu. alien berarti itu, meteor tuh berarti bukan UFO yang jatuh ke bumi. Bukan. Cuma kalau misalkan dari fisikanya kan, atau ya dari ilmu pengetahuan sainsnya kan, itu adalah objek-objek luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi. Tapi lu tau gak faktanya? Apa? Lu tahu manusia pertama di bulan siapa? Siapa? Neil Armstrong. Neil Balik apa? Alien. Oh my god. Sir. Gila. Apa jangan-jangan dia jatuhnya cuma pulang doang tuh? Oh my god. Gila. Maksudnya dari sekian banyak orang di dunia ini yang dipanggil Neil Armstrong. Tapi lu pernah Strong Malien. Tapi Neil Armstrong kan orang pertama di bulan. Tapi bukan orang pertama keluar angkasa. Iya. Yang pertama kali keluar angkasa kan Yuri Gagarin. Iya, Yuri Gagarin orang Rusia. Iya. Yang di akhirnya jadi supir taksi. Emang iya? Iya. Oh gitu. Tapi ya kalau anjing pertama siapa namanya? Laika. Malika. Ada anjing pertama yang cuma bertahan berapa ini kan? Iya. Bukan ke bulan, keluar angkasa. Dia ditembakin keluar angkasa. Ditembakin? Iya, maksudnya dia naik roket terus dia bisa jadi apa? Kelinci percobaan. Emang bisa dia ngoperasiin roket. Tapi intinya dia diterbangin buat ngetes. Gitu. Orang bumi namanya. Manusia. Cuma lu ngomongin tentang pendaratan ke bulan. Wah, di situ dia juga lagi dia nggak percaya dia jatuhnya di situ. Jangan. Dia mau bahas atau bahas ini. Kalau kayak gini dia banyak banget ini dia. Atau ini menang di banyak dia ini. Pakai tiang kan? Iya. Atau itu studio. Atau bahas ada anginnya soalnya. Bukan. Iya itu ya. Cuma lebih ke ini yang lagi viral banget. Ada orang yang nelusurin tentang si 3 orang yang dianggap ke bulan itu. Neil Armstrong. Terus siapa gitu. Jadi ternyata mereka itu semuanya adalah alien, tahanan Alcatraz. Anjir. Jadi namanya itu palsu semua. Dan salah satu masih hidup bukan Neil Armstrong? Ada yang masih hidup. Gue lupa siapa. Dan namanya bukan, itu nama palsu semua. Gitu. Terus mereka itu
lu bisa bebas kalau misalkan lu udah ngelakuin ini gitu. Oh. Tapi lu percaya pendaratan di bulan? Enggak lah gua. Banyak banget ininya, miss-nya. Banyak banget ininya ya. Studio sih gua nganggap Ke itu. Pasti kalau gua menurut gua bisa keluar angkasa bisa. Oke. Maksudnya, Itu iya, gua juga percaya. keluar angkasa oke. Ya. Mendaratnya gua nggak yakin. Sejujurnya. Itu lebih ke propaganda gak sih? Karena Propaganda karena kan lagi perang dingin. Perang dingin kan. Iya. dia ngeliat, wah anjir, Uni Soviet udah bisa ke Gagarin nih. udah bisa keluar Iya. angkasa. Itu banyak yang aneh. Kayak gini deh. Lu di lift, nelpon. Kresek-kresek dong. Hilang. Kan lu ngelihat dokumenter pendaratannya enggak? Radio yang dia ngomong Begitu nyampe di sana, set ada kamera landing. Siapa yang naruh kameranya? Itu yang pertama. Lu kalau lihat videonya ada video kamera landing pertama. Itu siapa? Pertama. Yang kedua, begitu mereka take off dari bulan, ada video take off-nya. Terus yang ngambil lagi nanti siapa? Oh. Itu yang kedua. Kan bisa pakai wireless. Sekarang lu Bluetooth Pakai props gitu. Nah lu Bluetooth dari sini kemana? Maksud gua kita aja paling jauh aja. Iya. Nggak pakai kabel dah. Sejauh apa kita? Ayo pakai props gitu loh coy, kayak propsnya dikirim dulu supaya untuk make sure ini udah aman atau belum. Nggak ada itu ininya dokumentasinya. Bisa gitu. jadi tapi terus gue juga nggak tahu sih. Yang aneh juga lagi adalah kita nih dengan 5G, 4G, 3G di dalam lift mati. Begitu mereka sampai ke bulan, presidennya nelpon pakai tau nggak lo? Nelpon. Itu siapa sih waktu itu presidennya waktu yang itu? Nggak Kennedy tahu. ya? Nggak mungkin Nixon kayaknya. Nixon. Terus Iya. dia nelpon. Gimana keadaan di sana? Gitu. Selancar itu live. Gue tahu men. Houston. Coba. Gitu. Apa namanya? Gitu aja. Apollo to Houston gitu. Dia kan nelpon. Houston kan ngantor Coba aja NASA kan. Dia nelpon gitu. Menurut gua ya sekarang aja nelpon suka kresek-kresek. Masa lu nelpon ke bulan pakai telepon kabel muter gitu. Menurut tapi gua. yang juga cukup menarik nih soal betul kan Nixon anjir pengetahuan gue. yang gua ini ya maksudnya kalau membahas alien Man in Black itu sebenarnya kan dari urban legend kan. Dari urban legend bahwa tiap ada orang yang merasa bahwa dia ngelihat UFO atau ngelihat apa, dia tuh abis itu selalu didatengin orang yang bersetelan baju hitam yang mengaku bahwa mereka tuh agen pemerintah. Terus selalu lupa plek gitu. Mereka selalu menanamkan bahwa yang lo lihat itu sebenarnya nggak ada gitu. Tapi entah bagaimana tiap ada laporan itu yang datang selalu orang-orang itu. Makanya akhirnya muncullah film Man in Black itu. Karena itu sebenarnya urban legend. Untuk ngebelokin. Mungkin jatuhnya kayak Frozen, tau gak lo? Anjir, kenapa tiba-tiba Frozen? Lu gak tau Frozen? Jadi gue taunya Rambo yang menang perang Vietnam kan. Nah, itu kan propaganda kebohongan kalah tapi menang gitu kan. Frozen lu gak tahu? Apa? Jadi Walt Disney ini, pokoknya si keluarga Disney ini, itu tuh saking kayanya dan mereka takut mati, mereka itu ngedanain penelitian biar mereka bisa jadi mati sementara. Iya, dibekuin itu cryo. Nah, biar mereka nggak terlepas dari dugaan itu, mereka bikin serial Frozen. Jadi ketika lu nyari Walt Disney Frozen, yang keluar bukan tentang mereka lagi mau ngebukuin dirinya mereka sendiri, tapi yang keluar adalah film Frozen Let It Go. Elsa. Karena itu Let It Go, bro. Maksudnya Let It Go pencarian lu tentang gua dibekuin. Gitu. Itu Frozen. Ini obrolan apa ini? Gitu aja. Let It Go, Thor. Let It Go pikiran bahwa gue ngebekuin diri gue. Lu gitu Frozen ini. Frozen tentang itu. Tadi kenapa sampai sini? Film Man in Black. Ini kalau gue ini bahas balik ke teologi dan ke luar angkasa ya. Oke. Apakah multiverse itu ada? Menurut gue kalau itu ada. Menurut gue multiverse. Multiverse menurut gue ada. Episode lagi tuh. Iya. Menurut gue ada tapi gue percaya kalau multiverse gue lebih percaya. Multiverse itu kita versi lain. Karena secara paralel ada maksudnya timeline yang berjalan beriringan tapi saling tidak mengetahui.
menurut gua bisa jadi. Sangat make sense. Oke. Menurut Jadi gua ya. ada kita di universe lain. Enggak sepenuhnya kita, tapi ada kehidupan yang paralel, tapi ini lain. Ini nyambung ke yang tadi. Kalau misalkan lu misalkan gua nih, gua nggak menyatakan cinta gua. Ya, mungkin di kehidupan yang lain kita bahagia bersama, nggak tahu, Bray. Di kehidupan kedua di kehidupan yang lain tak terlalu keras kepala, coy. Karena emang sih sekarang dia percaya konsep multiverse kan. Mungkin. Gua nggak tahu kalau itu. Makanya dia ada ini albumnya itu kan selalu ada unsur-unsur multiverse. Tapi gue percaya itu. Bang Baskara bisa hadir di sini. Ada di Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth 4. Dia percaya konsep multiverse dia. Ya di mungkin. Kehidupan kedua. Gitu. Semoga kau. Oh ini kalau gue pernah bahas ini tentang teologi lagi ya. Oke. Tentang langit juga sih, cuma bukan tentang alien. Jadi bahas tentang istilah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, ini udah ini langit nih. Gue akan bahasnya langit, bukan tentang Allahnya, tapi tentang langitnya. Jadi pengantarnya adalah kata-kata akbar itu dalam bahasa Arab itu nggak common. Karena yang common itu kabir. Ya. Jadi akbar itu diambil dari kata kabir. Kabir ini tuh artinya besar. Kalau akbar itu artinya adalah besar yang gak ada lagi yang lebih besar. Oh, maha besar. Dahsyat luar biasa besar. Jadi penyematan kata akbar itu cuma boleh ke satu, ke Allah doang. Jadi nggak ada lagi tuh. Lo bilang kabir itu boleh, tapi kalau lo bilang akbar itu nggak boleh karena akbar itu sangat lebay lah dalam tanda kutip, hiperbola. Akbar Ardino tapi ya. Iya. Itu kan kalau di budaya kita dianggapnya jadi ini nama yang agamis gitu lah. Nah, akhirnya si sang penceramah ini ngasih tahu seberapa besar sih besarnya Allah Akbar, gitu. Yeah. Nah, dan ini akhirnya jadi berimplikasi. Lu tahu cerita Nabi Musa minta ditunjukin? Ya, dia tunjukin. Tahu nggak lo? Dia. Tahu nggak lo? Yahweh jadinya. Nafas. Bukan. Jadi Allah coba. Gue juga nggak tahu tuh. Allah mencoba turun di atas Gunung Sinai, tapi makhluk-makhluknya nggak siap buat nampung dia, sehingga meledaklah gunungnya. Nabi Musanya pingsan gitu, saking nggak mampunya nih, ketidakmampuannya mereka menampung Allah. Nah jadi si penceramah ini ngambil suatu hadis yang sangat panjang. Oke. Hadisnya itu ngejelasin tentang bumi dan langit. Oke. Nah, jadi perbandingan bumi dan langit pertama itu kayak cincin dibuang di tengah padang pasir. Wow. Itu buminya tuh, cincin. Bumi cincin, terus dibuang di padang pasir. Itu langit pertama. Langit pertama. Nah, bumi dan langit pertama digabung sama langit kedua, itu udah kayak cincin dibuang di padang pasir. Anjay. Langit bumi 1, 2 digabung sama langit ketiga, cincin di padang pasir. Oh. Berlapis-lapis. Main di cincin sampai ke 7 tuh. Bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah kayak cincin di padang pasir. Gitu. Jadi yang bahkan yang kita lihat sampai kita udah nemu ujung langit, itu jangan-jangan belum ujung dari langit pertama. Gitu. Nah, 7 multiverse bener. Bisa jadi 7 dong. digabung itu nanti di atasnya tuh gue lupa ada Sidratul Muntaha, terus ada arsy-nya Allah, terus ada apa? Nah, apa namanya? Arsy tuh singgasananya kan? Singgasana. Nah, pokoknya semua tiap naik itu udah kayak cincin sama ini. Padang pasir. Nah, arsy-nya Allah itu yang jadi kan kayak alas kaki lah. Kursi itu kan lo tuh pernah dengar ayat kursi yang ngegambarin tentang arsy-nya Allah kan? Kursi itu tuh artinya adalah ini kalau raja kan suka ada ini dingklik injekan kakinya. Ini salafi banget ya. Nah, arsy-nya. Jadi arsy-nya itu sama bagian atasnya lagi itu cincin sama lagi cincin dan padang pasir kita. Lagi. Berapa kecilnya di kita. Di situ doi duduk. Gitu. Tapi gitu, Pak. Itu kenapa disebutnya Allahu Akbar. Saking besarnya.
Lalu Isra Mi'raj secepat itu. Kecepatan cahaya tuh. Itu. Gue nggak bisa ngejelasinnya. Sampai langit ke-7. Gue nggak bisa ngejelasinnya secara mudah. Sampai kangen band bikin lagu kan. Emang iya? Dan terbanglah bersamaku. Buruk dia. Langit ke Ada satu profesor MIPA UI tau gak lo? Siapa? Profesor FMIPA UI, Siapa, guru besar FMIPA UI ngejelasin tentang Isra Mi'raj ini. Oke. Katanya menurut dia bisa jadi si Buruk ini kalau correct me if I'm wrong ya. Cuma kalau nggak salah jadi si yang makhluknya ini tuh dari dimensi yang lebih tinggi. Jadi Nabi Muhammad dibawa. Ibaratnya kita kayak mindahin si semut tadi. Iya. Gitu. Dilipat. Entah dilipat atau gimana, cuma gitu. Cuma kan di hadis tentang Isra Mi'raj di tiap langit kan ketemu Nabi. Kan di tiap langit ada ketemu Nabi siapa gitu. Gitu Isra Mi'raj. Emang di luar akal manusia sih. Cuma kan kalau menurut gua nggak semua yang nggak bisa dijelaskan dengan sains itu nggak benar. Benar. Karena sense kan nggak make sense. Bukan karena itu nggak benar, tapi karena sense lu itu nggak nyampe, terbatas ya menurut gua. Sensing. Tapi gitu. Ruh aja kan masih konsep yang ini kalau kan? Ini apa namanya? Consciousness ya. Iya. Kalau gua ada satu perdebatan misionaris Islam gitu di Barat. Ini menurut jadi ada orang dia nggak percaya Tuhan. Tolong kasih tahu gua bukti Tuhan tapi bukan dari bukti Tuhan tapi bukan dari secara teologi. Kausalitasnya. Maksudnya gini, coba dong buktiin Tuhan. Tuh matahari bergerak. Nah, itu kan kausalitas gitu. Nah, terus si misionarisnya ini bilang, misionaris kan orang yang menyebarkan kan ya. Nah, misionarisnya itu bilang gini, berarti lu pemuja sains, maksudnya lu sangat percaya sains. Iya, semua bisa dibuktikan dengan sains. Berarti lu bisa membuktikan sesuatu dengan sains tanpa hanya dengan percaya dengan kausalitasnya. Gitu. Iya. Lu percaya nggak gravitasi itu ada? Gitu. Buktinya mana gravitasi itu ada? Gitu. Nih kita jatuh, itu kan kausalitas. Buktiin dong kalau gravitasi itu ada. Ternyata lu nggak bisa ngebuktiin gravitasi itu ada karena nggak bisa dilihat, nggak mata apa bentuknya. Penginderaan lu tuh nggak bisa membuktikan kalau gravitasi itu ada, tapi lu yakin gravitasi itu ada. Kenapa sekarang lu sama Tuhan juga nggak bisa dan lu nggak bisa nerima kausalitasnya, padahal kepercayaan lu terhadap gravitasi itu dari kausalitasnya gitu. Gitu. Anjir jadi bahas Tuhan ya men. Oh my UFO. god. Memang UFO. selalu ada aja. UFO ini emang udah jam 2:30 sih. Gue terakhir nih, misalnya gue dulu sempat kepikiran tentang kalau kita dibangkitkan. Oke. Dulu waktu gue masih, meskipun sekarang juga gak dekat-dekat dari agama ya. Kita kayak obrolan jam 3 nih ya. Iya kan udah jam 2:30 ini. Jam 3 sore. Jadi gue kebayangnya dulu kayak kalau saat lu mati gitu. Oke. Dikubur tuh. Iya. Nah di dalamnya itu tuh lu dibawa ke mesin alien gitu. Menurut lo? Iya. Kalau gue dulu dibawa ke alien gitu, terus dibawa UFO gitu. Nanti yang dibawa berarti ruh lu nih. Ruh lu dibawa. Ruh aja nggak make sense. Iya kan secara jasad lu selalu ada di bawah. Bisa ruh gua atau badan gua gitu. Oke. Masukin ke kapal spaceship gitu. Oke. Perketek gitu. Terus dibangkitkan. Karena kan pada akhirnya kan yang bikin waktu itu landasan pemikiran gua kenapa gua bisa berpikir seperti itu adalah katanya di akhirat gitu. Waktunya lebih panjang. Oke. Dibanding di bumi gitu. Tapi kan waktu lu yang itu alam barzah dulu gak sih? Alam barzah. Lu baru di akhirat kan? Baru ke akhirat. Betul. Nah, maksudnya di situ adalah berarti konsep akhirat itu kita jadi ngomong akhirat ya. Ya enggak apa-apa. Jadi di akhirat itu adalah sebenarnya tuh another planet. Oke. Oke. Ini substance, gua enggak pakai substance.
Di dimensi berapa nih? Iya. Ya cuma karena gula doang nih. Dari gula. Itu pemikiran gue dulu banget gitu ya. Sekarang sih gue percaya tauhid. Oke. Terus maksudnya jadi gue dulu kayak mikirnya kayak kita meninggal dibawa ke suatu spaceship gitu. Piring terbang atau segala macam. Oke. Dibawa ke planet lain. Oke. Kenapa? Karena di situ planet, karena di tempat itu durasi waktu kita tuh beda sama di bumi. Oke. Lebih panjang. Itu kayak relativitas aja kan. Oke. Ya mungkin di sana di bumi cuma 1 hari, di sana bisa sampai 1000 tahun gitu ya. Kayak diculik gue gombel. Iya lagi. Iya dong. Kayak udah 5 hari nggak ada. Iya. Baru sejam tadi perasaan gitu. Iya. Nah itu maksudnya di situ sebenarnya lebih ke dibawa ke dekat gargantua nih. Iya itu jadi dia tuh dekat dengan black hole gitu. Dekat dengan black hole di mana sebenarnya di sana waktunya bentar. Terus semua orang kayak bangun, dibangkitkan di satu planet itu. Ya udah durasinya tadi beda-beda gitu. Tapi di planet itu lu disuruh ngapain? Nggak tahu. Apa jangan-jangan lu malah jalankan kehidupan lagi di planet itu? Abis itu pas udah waktunya lu balik lagi ke sini. Gak tahu. Ini masih hipotesa lo waktu masih kecil kan? Iya. Jadi kalau gue dulu kemakan sama video ini tau gak lu yang bayi ngomong kiamat? Bukan. Siksa kubur. Oh iya. Yang ada pocong tuh. Dia pocongnya disiksa. Wah gila itu gue kemakan sih itu gue. Ini gue tuh ya. Jadi takut. Jadi takut ya. Aduh. Udah itu serem sih itu inian yang. Cuma kalau misalkan alien tuh harusnya nyambungnya ke ini sih, crop circle sih. Menurut gue sampai hari ini crop circle itu nggak masuk akal menurut gue. Lo tau crop circle kan? Kalau crop circle gue merasa itu emang bikinan orang. Kerjaan orang iseng aja gue. Kalau crop circle. Tapi terlalu untuk untuk sesempurna. Kalau piramid itu, mungkin gue masih percaya tuh. Stonehenge juga. Piramid. Kalau menurut gua yang nggak fair dari piramid dan penemuan arkeolog adalah semakin hitam kulitnya, semakin dibilang alien. Semakin putih kulitnya, semakin dibilang kemajuan civilization. Menurut gua itu nggak adil menurut gua. Itu rasis sih menurut gua. Karena dianggapnya orang hitam nggak bisa bikin. Nggak mungkin. Jadi kalau misalkan orang hitam alien. Tapi kalau orang putih misalkan Stonehenge gitu, bangsa ini mengukur waktu, batu-batu. Iya, gitu. Itu gue juga percaya Stonehenge juga. Stonehenge menurut gue juga agak-agak aneh sih. Kalau gue malah kalau penemuan-penemuan yang kayak gitu, gue malah nggak ada yang gue bilang alien kalau menurut gue. Nah nih Stonehenge nih, menurut gue pure pemujaan terhadap sesuatu kalau menurut gue. Mungkin juga Wat batu. Di Mesir atau di Meksiko atau di Gunung Padang gitu. Menurut gua malah ngapain alien bikin kayak gitu-gituan? Lebih make sense adalah menurut gua civilization zaman dulu ya emang udah advance dengan caranya gitu menurut gua. Gitu. Great Reset, tapi lu percaya nggak tuh Great Reset? Ilham percaya. Gua percaya. Bahkan tuh gua juga agak percaya sih tuh Great Reset. Great Reset tuh yang ini kan yang dulu peradaban kita udah semaju itu. Iya, akan ada waktunya bahwa nantinya akan istilahnya ulang gitu. Nabi Nuh coy. Iya. Cuma lu nggak usah Great Reset yang terlalu radikal dah. COVID. Coba aja lu pikir. Semua orang baru tuh. Semua orang di rumah terus juga semua hal ngulang. Bayangin itu baru satu wabah. Coba bayangin kalau yang zaman dulu ya banjir lah ya apa. Kayak di Amazon bro, yang setelah ditelusuri ternyata banyak peradaban tapi termakan oleh hutan karena penyakit smallpox. Ya kan? Apa itu gua coba elaborasi. Iya jadi ceritanya kan Eldorado, lu tau cerita Eldorado nggak? Gue pernah dengar. Gunung Mas ya. Iya, seorang penjelajah dari Eropa sana menjelajah wilayah Amazon dan mengatakan bahwa di sana ada peradaban maju dengan gunung emas dan sebagainya gitu. Oke. Tapi setelah mereka balik ke sana cuma hutan semuanya gitu kan. Oke. Kayak akhirnya si penjelajah itu dianggap pembohong kan. Tapi ternyata setelah
sekarang ditembakin inian apa namanya yang kayak Sonar laser apa, lidar itu terlihat bahwa ternyata di beberapa tempat di Amazon tuh kayak memang ada pemukiman. struktur yang ditinggalkan. Terus ternyata bisa jadi Alien. bukan, jadi orang si penjelajah Eropa itu datang dengan membawa penyakit yang belum pernah ada di daerah itu. Oke. Sehingga akhirnya pas mereka udah pergi tinggal semuanya meninggal di Oke. daerah itu. Oh jadi si Eldoradonya ini jujur. Iya, dimakan oleh hutan. Jadi pas saat dia si penjelajah itu Balik balik lagi lagi. udah nggak ada lagi. Selama apa dia pergi? Nah itu gua nggak tahu Bener juga ya. karena Selama kan apa ya? kalau dipikir-pikir ekspedisi gitu kan zaman itu makan waktunya bisa 10 tahun 15 tahun. Lama kan, bahkan untuk civilization awal mereka cuma berani ini apa ngikutin coastline doang. Mereka cuma berani di pinggir-pinggir doang, nggak berani kelepas pantai. Make sense sih. Eldorado kan itu jatuhnya Great Reset. Juga walaupun sih. gak great banget sih maksudnya. Tapi kan berarti sampai sekarang aja Amazon masih belum sepenuhnya terjamah kan. Tapi Amazon itu emang seluas itu ya. Itu Iya, gila banget sih. Seluas itu. Gila, Dan coy. nggak ada yang berani dalam tanda kutip. Karena either lu Titanoboa masih ada kali itu di situ sebenarnya. either lu mafia penjahat yang lebih baik ngumpet di Amazon daripada ketangkep, atau nggak sama sekali, karena bahkan pemerintahnya pun kan nggak berani ngedevelop Amazon gitu. Terlalu Tapi banyak ada satu hal-hal aneh di situ. ngomongin Amazon, lo tau Oh, gak iya. sih di tengah-tengah Amazon itu ada satu kota maju. Machu Picchu bukan? Bukan, gue lupa ada namanya deh. Jadi kota ini tuh Semenjana. Saranjana. ada satu nanti kita bahas Semenjana. di episode selanjutnya. Itu ada. Jadi kotanya itu tuh cuma bisa diraih dengan kapal. Oh my god. Jadi kota itu aneh banget kotanya. Kota maju di tengah Amazon. Coba search deh. Oke, gue lagi. Coba search. My Amazon god dulu ini. Apa itu? Alien coy. Alien. Google aja, coba langsung Google. Kota maju di tengah Amazon. Ada. Jadi dia itu awalnya cuma pekerja-pekerja kayu di tengah Amazon. Lama-lama mereka menetap jadi komoditas. Bikin Indomaret. Sampai kayak ngeimpor motor Honda gitu. Iya. Sampai coba Manaus. Bikin Iya, Alfa iya. Midi. kota maju di tengah Amazon ada. Oh ini jantung di tengah. Oke. Nah, bener nggak? Iya. Iya kan? Apa namanya? Amaus. Manaus. Anjir. Manaus itu. Ada orang-orang yang bertahan di Amazon. Cuma ini kayak di apa namanya dekat laut namanya. Oh, masih dekat laut. Masih dekat Oh laut. enggak dia dia masih di dekat laut dan dia di pinggir sungai. Di pinggir sungai gede kan. Iya, Betul. kapalnya lewat situ. Betul kapal. Jadi nggak Tapi yang coba didiemin, misalnya kayak nggak pernah ditempatin lagi, misalnya 10 tahun. makan. Udah kemakan sih menurut gua. Pasti kemakan sama itu. binatang dan pohon-pohon. Dan Bukan, pohon- kemakan maksudnya- nature. Iya, Mother nature. pohon-pohon. Oh iya coy ini. Iya. They'll get you back. Manaus, ya kan, bener kan? Kota maju di tengah ini. Seingat gua nggak ada bandara. Karena kalau kapal jatuh nggak ada contingency plan. Maju coy ada Shell. Mm-mm. Indonesia yang nggak ada. Iya, Gitu. bisa jadi. Terus kayak kalau yang gua lagi lewat banget di gua itu ini penelitian terbaru tentang piramid Giza. Oke. Tau gak lo? Yang piramid Giza itu hipotesanya adalah piramid Giza itu bukan apa namanya? Bukan sekali bangun. Bukan makam. Oh. Tau gak lo? Jadi piramid Giza itu Wah serius gua ini Amazon beneran isinya dance banget ya. Asli coy. iya, Gila coy Amazon tuh. bahkan ada hujan lokalnya gitu-gitu. Iya. Mereka benar-benar selebat dan tertutup itu. Pokoknya gua nggak tahu deh, setiap bulannya apa setiap apanya gitu. Kayak semua orang yang meneliti Amazon pasti menemukan spesies baru. Saking Iya. kayak dance selalu Amazon. akan ada makhluk baru yang tidak kita ketahui. Lagi cing. Oh ya, yang piramid Giza itu dia ada peneliti yang, jadi itu kan piramid Giza itu kalau di masa prime-nya dulu dia itu Dibangun saat mamut masih ada. dilapisin nggak tahu dah gimana prosesnya itu. Iya. Cuma dilapisin
batu granit putih yang di atasnya segitiga limas atasnya itu emas. Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah kalau emang dulu ini adalah atau ini adalah makam belum pernah ada ditemuin jasad dan dulu ini nggak ada senter sampai hari ini tidak ditemukan adanya bekas obor gitu. Nah dan kalau dilihat dari strukturnya itu tuh di tengahnya tuh ada ruangan apa tertentu terus juga dilapisin sama kuarsa apa segala macem. Yang aneh nih maksudnya ngapain bikin makam sampai segininya dan di bawahnya itu dialirin sama ternyata Sungai Nil itu dibikin ada satu anak alirannya itu ke situ di bawahnya ini dan turns out itu kalau misalkan dikonekin gitu gue lupa detailnya ini batu granit di dalamnya ada kuarsa di atasnya itu ada ini di bawahnya itu ada ini apa segala macem ini tuh kayak istana transmitter. Oh my god. Jadi si piramid Giza ini transmitter sinyal dari bumi ke suatu tempat yang kita belum tahu apa gitu. Bom. Menurut orang-orang itu ya. Bom BTS. Piramid Giza adalah BTS anjing. 6G. Aduh, itu piramid Giza. Gue taunya yang Sphinx aslinya harusnya kan bentuknya singa. Terus kayak kok jadi orang? Kemakan zaman roboh abis itu di sculpture ulang. Jadi sebenarnya Sphinx tuh umurnya lebih tua daripada piramidnya. Oh gitu. Iya. Oh. Karena secara proporsi sebenarnya mukanya itu harusnya nggak sekecil itu kalau misalnya memang dari awal dibikinnya kayak gitu. Oh di restructure sama civilization zaman dulu gitu. Gitu. Janggal sih emang. Tapi gue percaya Gunung Padang lebih tua sih kalau Gunung Padang sih. Itu mengerikan coy. Masalahnya piramid Giza, Gunung Padang, udah jadi gunung maksud gue. Iya. Jadi bukit lah, bukit cuma kan mega structure itu jatuhnya, ya kan? Tapi emang dari kalau lo perhatiin gue pernah bahas di sini atau di sebelah ya? Apa? Jadi sebenarnya peradaban manusia akan memiliki kecenderungan untuk bikin piramid. Oke. Karena piramid ini lu inget gak pas pelajaran sejarah? Oke. Gua sejarah ingetnya ke Jokon-Mondiger. Oh yang ini yang tempat pemujaan namanya apa tuh? Altar. Pokoknya tempat pemujaan. Pokoknya gue percaya sebenarnya piramid itu sebenarnya altar. Tempat pemujaan. Oke. Tempat pemujaan. Jadi entah karena di Indonesia kita punya piramid situs Gunung Padang. Di Meksiko ada piramid juga kan dan mostly piramidnya itu kebelah atasnya. Tujuannya supaya manusia bisa duduk manusia bisa diri di atasnya. Terus kenapa dibentuk piramid? Karena piramid ini adalah struktur paling tinggi yang ada di zaman itu. Peradaban itu. Jadi sebelum Babilonia bisa bikin menara yang tinggi-tinggi gitu. Betul, makanya kayak dianggapnya ini adalah tempat kita untuk memuja, tempat kita mengirimkan pesan kita ke dewa kayak inilah dewa sesembahanku, makanya dibikin piramid setinggi mungkin itu. Supaya mungkin nyampe sana gitu. Sama tadi gue baru nyambung, tadi kan gue sambil buat bertemu dengan alien di atas. Alien lagi. Buat landasan UFO. Bom. Helipadnya. Tadi gue habis baca juga. Apa? Saking luasnya Amazon. 7,7 juta kilometer persegi. 7,7 juta kilometer persegi. Setara dengan Indonesia, hampir sama kayak Indonesia. Indonesia plus lautnya ya. Indonesia plus lautnya itu 8,5. Gue baru sadar Indonesia dibuletin. Anjir. Tuh. Dan itu pohon sungai doang coy. Gimana enggak tiap bulan ada spesies baru. Hampir sama kayak China. Buset, tapi itu isinya hutan. Iya, dan binatang. Mungkin itu terlihat sempit karena kelemahan manusia menerjemahkan peta. Iya. Atau peta yang digambarin nggak bener. Iya benar. Itu betul. Jadi juga. Karena kan bentuknya nggak bulat. Episode selanjutnya itu. Episode selanjutnya lagi aja. Sebelum kita selesai, misalnya tadi gue menyampaikan adalah kita lagi gini. Amazon tadi udah gede banget ya. Bahkan mini Amazon tuh sebenarnya di Amerika Tengah. Oke. Yang disebut Amerika Latin itu. Jadi tuh dulu
ada beberapa, jadi itu sebenarnya meskipun nyambung nih antara Amerika Latin sama Amerika Utara, secara darat nggak bisa dilewatin. Nggak bisa dilewatin karena di tengahnya itu kayak di daerah Ekuador, bukan ya? Panama kalau nggak salah. Panama ya, di daerah Panama dan Ekuador itu isinya hutan-hutan. Padahal itu mungkin itu hanyalah sampelnya dari Amazon itu sendiri. Ya kan, sampel Amazon itu sendiri, dan bahkan waktu mau dibikin kanal Panama itu banyak yang mati kan. Dan another thing that I want to say, anjay. Another thing that I want to say, kenapa Amazon bisa seasli itu dan bisa se asli itu bisa segede itu, karena sebenarnya itu adalah karena manusia paling gue percaya manusia datangnya dari, gue adalah orang percaya manusia datangnya dari Afrika. Afrika. Karena ada implikasinya. Jadi manusia itu datangnya dari Afrika, menyebar ke Eropa jadi Neanderthal, menyebar ke Indonesia, kemana segala macam. Titik terakhir yang paling terakhir yang dijamah manusia itu sebenarnya Argentina atau di Latin itu. Jadi bentuk, lu paham lah ya? Iya. Waktu benua masih begitu kan? Iya, pokoknya masih zaman es segala macam, orang masih bisa nyebrang laut. Maksudnya Indian, tanda kutip Indian atau Native America tribes itu lebih tua bahkan dibandingkan masa-masanya yang Machu Picchu atau bahkan Amazon. Itulah yang membuat dimana Amazon ini jauh lebih tua dibandingkan manusia itu sendiri. Jadinya masih lestari. Karena tidak terjamah. Betul, jadi masih lestari segala macam. Itu bisa jadi ada pohon yang umurnya sepanjang umur peradaban berarti. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin, atau bahkan dia tumbuh bersama ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Kita ke situ. Tapi emang gue saya percaya peradaban paling unik, paling baru tuh emang itu yang di Amerika Latin. Tapi jadi ada apa namanya? Ada channel biologi namanya Alam Semenit kalau tahu. Channel andalan cacing. Nah, channel andalan gue ini. Jadi si Alam Semenit ini tuh ngasih tahu dan Alka kalau misalkan Amazon ini tuh airnya berasal dari pegunungan yang ada di bukan Peru, Andes. Iya, gue lupa. Andes bukannya di Argentina ya. Pokoknya yang di bawah sini kan ada pegunungannya gitu tuh. Dulu itu ngalirnya langsung ke kiri. Jadi kan kalau kanan ke ini Pasifik. Atlantik. Iya. Jadi dulu itu ngalirnya langsung ke kiri, ke Pasifik sini. Tapi karena ada gempa apa segala macem, jadinya tumpahnya malah ke kanan. Sehingga itu yang air sebanyak itu yang ngerendam yang kita sebut sekarang Amazon. Jadi banyak hewan-hewan yang akhirnya berevolusi dalam tanda kutip, yang tadinya di darat mau nggak mau gue harus berenang, jadi becek-becekan gitu. Dan si Amazon ini tuh udah kayak apa namanya ya, Galapagos Galapagos syndrome apa ya. Jadi ada namanya Pulau kalau mau tahu ada namanya Pulau Galapagos. Pulau Galapagos ini tempat penelitian Darwin ya? Enggak tahu pokoknya. Tempat penelitian Darwin. Nah, si Galapagos ini aneh. Jadi yang ada di Galapagos ini ada misalkan ada kura-kura. Kura-kuranya itu bahkan bisa berubah jadi yang berevolusi jadi yang kayak gini sama berevolusi jadi ini tergantung preferensinya dia gitu. Nah, ada namanya Galapagos syndrome, salah satunya tuh ada di pulau ini Socotra juga tuh. Dia saking anehnya di yang Yaman ya? Di yang Yaman itu dia saking anehnya juga. Dan di Madagaskar juga gitu. Nah, Galapagos syndrome ini dia itu saking terisolasinya sehingga evolusinya itu aneh dan kadang tuh jadi besar gitu. Nah, itu Australia. Itu yang bikin jadi aneh karena yang tadinya nggak siap dengan air, tiba-tiba si pegunungan itu ngalirnya malah ngalirnya malah ke Atlantik gitu. Itu yang bikin jadi kerendam gitu. Berarti sebenarnya Brazil pun nggak berani nyolek. Nggak berani. Brazil. Oke, gue luas, tapi gue nggak benar-benar bisa hidup di situ karena untuk kita bawa eskavator lah, tapi ulernya segede gitu. Terus untuk kesana juga effortnya banyak kriminal. Nggak worth. Kriminal yang nggak mau ditangkap kan hidupnya di borderline antara Amazon sama manusia gitu. Mereka hidupnya di situ.
Ini dia ibaratnya gerilya dia. Gerilya di situ dia. Jadi mendingan dia. Karena pemerintah juga nggak mau nangkep mereka kalau mereka ada di situ. Ngapain gue dapat berapa orang yang bahkan belum tentu mastermindnya, terus berapa puluh ribu. Banyak kriminal. Banyak kriminal. Taktik GAM. Karena GAM zaman dulu maksudnya. karena mereka mendingan akhirnya mati dimakan Titanoboa daripada gue mendekam di ini gitu. Titanoboa coy. Menurut gue sih ada situ di situ. Gue kalau binatang aneh justru lebih percaya gue masih ada banyak. Kayak binatang-binatang yang seharusnya main kita di sentuh binatang gitu ya. Kita, iya. Main di binatang gue masih banyak, gue ikan gede itu masih megalodon tuh masih percaya gue. Tapi itu next aja gitu.